Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Bang Jordan di Taita Kujino Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Before we start, let's check if you're ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. Great. Now, no food and no drinks? Yes. Good. And have you put your toys away? Yes? Well done. That means you are ready. Nah, adik-adik, pelajaran kali ini adalah dari Bilangan 11. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami dapat belajar Alkitab untuk mengenal Engkau. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang paham, dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang kami terima. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alright, now let's read your Bible together with our friends. Shalom teman-teman, tali takun. Bilangan 11 ayat 1 sampai 35. Api Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah yang juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka.
maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan memakan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Bukan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu menguap, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi itu di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, jagalah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hezerot, dan mereka tinggal di situ. Amin. Oke adik-adik, di pasal sebelumnya kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan instruksi kepada umatnya tentang berada dalam hadiratnya, dan mereka taat. Namun di pasal ini kita tadi bacakan, ternyata bangsa itu bersungut-sungut pada Tuhan lagi. Padahal sudah ditolong. Hadirat Tuhan sudah ada di antara mereka. Mestinya kan semua sudah baik dan aman ya. Tapi ini yang terjadi terus. Bangsa ini selalu memberontak, marah, dan gak mengucap syukur atas semua yang baik dan dahsyat yang Tuhan sudah lakukan pada mereka. Ini terjadi berulang-ulang. Kalau kita baca terus, kejadiannya ini begini. Bangsa ini dalam kesusahan. Mereka minta tolong atau bersungut-sungut. Tuhan tolong melalui banyak mujizat. Mereka taat, tapi sebentar saja.
lalu mengeluh dan memberontak lagi. Aduh, kalau memberontak sudah pasti hidup tidak diberkati Tuhan, kesulitan lagi, minta tolong lagi, Tuhan tolong lagi, tak lagi, sebentar lagi memberontak. Begitu terus-terusan yang terjadi. Jadi, waktu Musa putus asa karena menghadapi bangsa ini, Musa mengadu kepada Tuhan. Bangsa ini ngomel karena bosan makan mana, padahal Tuhan melakukan mukjizat dengan menjadikan embun tiap pagi berubah menjadi mana untuk mereka makan. Tapi kali ini mereka minta daging. Mereka bilang, ngapain keluar dari Mesir tapi kelaparan di padang gurun? Mending di Mesir bisa makan daging, ikan, dan gak kelaparan. Waduh, padahal mereka lupa kalau di Mesir mereka jadi budak dan disiksa. Mereka juga yang berseru-seru supaya Tuhan lepaskan mereka dari Mesir. Sudah ditolong, dibebaskan, dilindungi, dipelihara, dikasih makan, tapi selalu ada saja yang kurang, selalu menuntut dan mengeluh. Adik-adik gak suka ngomel kan? Sudah dimasakin sama mama, malah nuntut minta jajan ayam goreng lah, minta jajan burger lah. Gak ada kan yang begitu? Nah, jadi Musa putus asa menghadapi bangsanya. Ia berkata pada Tuhan, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaliknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 70 orang tua-tua dari setiap suku dan pemimpin barisan untuk menjadi penolong Musa mengatur dan memimpin bangsa ini. Lalu, Tuhan menurunkan rohnya dan mereka semua kepenuhan roh Tuhan. Bahkan 2 orang yang di kemah tidak ikut berkumpul. Mereka kepenuhan roh Tuhan juga. Tapi semua terjadi hanya satu itu saja. Ketika mereka kembali ke perkemahan, Tuhan menurunkan burung puyuh melalui angin. Nah, orang Israel dapat daging deh untuk dimakan, seperti Tuhan katakan pada Musa di ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak." Tuhan melakukan mujizatnya lagi atas bangsa itu. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya bagi siapa saja yang percaya padanya? Musa berharap semua umatnya kepenuhan roh Tuhan. Ia katakan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Sekarang itu sudah terjadi. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi umatnya. Dan tidak seperti waktu zaman Musa. Itu para pemimpin kepenuhan roh Tuhan hanya sebentar. Bagi kita sekarang, Roh Kudus ada di dalam kita. Itu yang pertama, tinggal tetap dalam kita selamanya. Yuk, baca di Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Artinya, Roh Kudus ada selalu dalam kita, menuntun kita, menolong kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus yang dalam kita akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran dari Dia. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya,
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, kita bisa mengerti dan tahu hal-hal yang dari Tuhan, yang baik dan yang benar. Tidak seperti bangsa Israel yang dulu, yang memberontak terus. Roh Kudus akan jadikan adik-adik mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menjadikan hati kita taat. Kita baca yuk di Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Siapa yang jadikan kita taat? Ya, Tuhan Yesus. Dia berikan hati yang taat, sehingga adik-adik bisa nurut dan dengar-dengaran sama papa mama, taat melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, Bang Jordan mau tanya, apakah Roh Kudus ada dalam adik-adik? Yes, Roh Kudus ada dalam adik-adik ketika adik-adik mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi sekarang adik-adik beri diri untuk diajar oleh Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus, adik-adik dapat selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas semua yang adik-adik terima. Ingat ya, Tuhan sedang memberkati adik-adik dengan makanan, minuman, pakaian, rumah, sekolah. Nah, semua itu Tuhan berikan melalui orang tua adik-adik. Jadi bilang terima kasih pada papa dan mama sebagai pemimpin. Tidak seperti bangsa Israel yang sudah dibebaskan dan diberkati Tuhan, malah marah-marah terus sama Musa dan tidak taat, tidak bisa bersyukur, selalu menuntut. Yuk, kita mau selalu hidup seperti tuntunan Roh Kudus ya. Kita berdoa sekarang. Adik-adik, ikuti doa Bang Jordan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roh-Mu yang ada di dalam kami. Kami mau hidup dituntun, diajar, dan diinsyafkan oleh roh-Mu. Sehingga kami selalu mengucap syukur, berterima kasih, dan taat padamu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Alright adik-adik, don't forget to like and share this lesson to your friends and family. Keep reading your Bible, keep praying, and remember that Jesus loves you so much. I'll see you on our next lesson. Tai takum. Wow, wow, wow.